Rasulullah SAW berkata pada saat Khaybar, yaitu pada peperangan Khaybar, dan peperangan Khaybar terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah. Pada tahun ke-5 Hijriyah, Nabi dan para sahabatnya memerangi Yahudi yang berada di Khaybar. La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Aku akan berikan bendera ini, kepemimpinan jihad, kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Dan yang kedua lebih hebat daripada yang pertama. Rekomendasi yang kedua lebih luar biasa daripada rekomendasi yang pertama. Rekomendasi yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan rekomendasi yang kedua dari Nabi kita tercinta, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Dan itu lebih penting dan lebih hebat daripada yang pertama. Soal kita mencintai Allah dan Rasulnya kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan soal Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, wah ini luar biasa. Orang yang sudah sampai kepada poin ini, sampai kepada hal yang luar biasa dari hidupnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang Allah cintai. Soal kita harus mencintai Allah, harus. Bagaimana tidak? Kita wajib mencintai Allah. Dan segala-galanya menuntut kita untuk cinta kepada Allah. Namun permasalahannya apakah Allah cinta kepada kita atau tidak? Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu direkomendasi oleh Nabi kita tercinta, Allah cinta kepadanya. Dan tidak mungkin Nabi mengatakan itu kecuali Nabi telah benar-benar mendapatkan keterangan dari Allah, wahyu dari Allah, bahwa Allah telah benar-benar cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Maka semua kita harus cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Dan siapapun yang membenci Ali bin Abi Thalib harus kita benci. Karena Ali bin Abi Thalib adalah wali daripada wali Allah. Karena beliau adalah orang yang beriman dan bertakwa yang Allah cintai. Maka seluruh ahlu sunnah mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan seluruh yang mencintai Rasulullah SAW harus mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan diharamkan untuk membenci Ali bin Abi Thalib. Dan ini akidah ahlu sunnah. Ya. Namun rekomendasi dari Nabi bahwa Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ini rekomendasi yang luar biasa. Nah, dan tidak ada seorang pun setelah para sahabat meninggal dunia turun rekomendasi-rekomendasi yang seperti ini. Yaftahullahu ala yadayh, yang Allah akan bukakan kemenangan melalui tangannya, melalui dia. Ini adalah mukjizat dari Nabi SAW bahwa besok kita akan menang. Dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan semua itu dari wahyu, bukan karena beliau tahu yang gaib. Aqidah Ahlussunnah bahwa Nabi tidak tahu yang gaib. Namun malam ini Nabi sudah mengatakan besok kita akan menang melalui tangan seorang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun cinta kepada dia dan Rasul pun cinta kepada dia. Ini adalah masalah gaib, masalah besok. Dan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran Allah beritahu, di dalam Al-Quran Allah sampaikan, Nabi disuruh mengatakan kepada kita, wala alamul ghaib, aku tidak tahu yang gaib. Jadi semua ini bukan karena Nabi tahu yang gaib, akan tetapi karena Nabi diberi wahyu bahwa besok akan menang, besok akan orang Yahudi Khaybar akan kalah, ya, dan kejadian besok. Sementara di dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Setiap jiwa tidak akan pernah tahu besok akan terjadi apa yang akan dia lakukan esok hari. Ini hukum umum, akan tetapi Nabi dengan wahyu yang telah beliau dapatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan besok kita akan menang melalui orang ini. Fabatan nasu yadukuna lailatahum
ayyuhum yu'taha. Malam itu An-Nas, yaitu para sahabat, berbicara-bicara al-khawd di antara mereka, siapa gerangan yang akan mendapatkan kemuliaan ini. Dan disebutkan dalam biografi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, tidak pernah aku berkeinginan menjadi pemimpin panglima jihad kecuali malam itu. Ingin sekali. Bukan karena kepemimpinannya, karena umat Islam akan jauh daripada haus dan rakus kepemimpinan. Bukan karena itu, tapi karena rekomendasi yang disebutkan oleh Nabi SAW yang luar biasa. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Seorang lelaki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak hanya sekedar itu, Allah pun cinta kepadanya dan Rasul pun cinta kepadanya. Sehingga Umar pun ingin menjadi pemimpin, bukan karena kepemimpinannya, tapi karena kalau seandainya dia menjadi pemimpin, keesokan harinya dia dapat rekomendasi yang luar biasa itu. Dia mendapatkan rekomendasi yang luar biasa dari lisan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeinginan untuk mendapatkan bendera kepemimpinan, bukan karena kepemimpinannya. Itulah umat Islam yang dibina oleh Nabi kita tercinta, yang terbiah oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Yang mereka inginkan bagaimana Allah cinta kepada mereka, yang mereka inginkan cinta Allah kepada mereka. Itu tujuan terpenting daripada hidup mereka. Itu orientasi yang sebenarnya dari kehidupan mereka, bagaimana Allah cinta kepada mereka. Dan sudah ada rekomendasi, kalau ini didapatkan, apa yang mereka jadikan orientasi dari hidup mereka sudah di tangan. Karena Rasul tidak akan pernah berdusta bahwa Allah cinta kepadanya. Maka banyak para sahabat di malam itu berandai-andai, andai saya yang ditunjuk, mudah-mudahan saya yang ditunjuk. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di malam itu seperti itu. Tapi di pagi hari ternyata Ali yang tidak merasa bahwa dia yang akan ditunjuk, karena memang beliau kewalahan, matanya yang sedang sakit, yang tidak akan mungkin rasanya untuk memimpin pasukan jihad. Namun beliaulah yang mendapatkan rekomendasi yang luar biasa itu. Dan Nabi SAW menanyakan, mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali menjauh dan dia merasa tidak akan ditunjuk. Karena kondisinya, kalau ataupun ditunjuk tidak akan bisa. Karena kondisi matanya yang sedang sakit. Ali bin Abi Thalib sakit mata di malam itu. Dan tidak akan mungkin seorang yang sakit mata akan memimpin pasukan jihad, pasukan perang. Bagaimana? Karena seorang pemimpin pasukan harus melihat, memperhatikan, menyuruh, mengawasi pasukan yang sedang berperang. Nah, ketika mereka mencari Ali bin Abi Thalib dan mengatakan kepada Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, panggil. Maka mereka mencari Ali bin Abi Thalib dan menyuruh maju ke depan. Naam, beliau sedang sakit mata. Menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib manusia biasa, yang tidak bisa memberikan kesembuhan kepada orang lain. Kalau seandainya beliau bisa memberikan kesembuhan kepada orang lain, kenapa beliau tidak menyembuhkan sendiri matanya? Maka ini juga bantahan terhadap orang-orang yang beristighatsah dengan nama Ali bin Abi Thalib, dengan nama anaknya Husain, sehingga minta bantuan, minta pertolongan, beristighatsah dengan menyebut-nyebut nama itu nggak boleh. Karena Ali bin Abi Thalib adalah manusia mulia, namun adalah manusia, tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, apalagi orang lain.
Sekiranya Ali bin Abi Thalib punya kemampuan yang luar biasa bisa menyembuhkan, tentu beliau tidak perlu untuk mengeluhkan sakit mata. Tentu beliau mampu untuk menyembuhkan diri sendiri. Mata beliau sendiri, radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dibawa kepada Nabi dalam keadaan matanya yang sakit. Dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ali bin Abi Thalib untuk kesembuhan, dan kemudian meludah di mata Ali bin Abi Thalib, dan seketika mata itu sehat dengan izin Allah, bukan dengan Nabi SAW yang menyembuhkan. Nabi juga tidak bisa menyembuhkan. Ini akidah kita, ini akidah tauhid. Nabi pun tidak bisa menyembuhkan. Buktinya Nabi pernah sakit. Kalau seandainya Nabi mampu menyembuhkan, maka Nabi tidak akan pernah sakit. Buktinya Nabi juga pernah sakit. Namun semua ini datang dari Allah. Akidah kita, yang menyembuhkan satu-satunya hanya Allah. Nabi Muhammad hanya perantara. Nabi Muhammad hanya utusan Allah, dan beliau adalah manusia paling mulia di permukaan, namun tidak bisa menyembuhkan. Kita yakin beliau adalah manusia termulia di permukaan bumi, manusia paling berkah di permukaan bumi. Namun akidah kita adalah beliau tidak bisa menyembuhkan dirinya dan tidak bisa menyembuhkan orang lain. Namun ini adalah sebuah perintah dari Allah, sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Berjalan terjadi di kejadian-kejadian beliau, mukjizat-mukjizat, dan mukjizat-mukjizat itu adalah suatu kejadian yang luar biasa yang menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah. Misdaq risalatih, pembenaran risalah beliau. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Nabi SAW mendoakan, menunjukkan bahwa Nabi berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau meludah di mata Ali bin Abi Thalib, dan dengan izin Allah, Allah sembuhkan langsung mata Ali bin Abi Thalib, seolah-olah tidak ada keluhan apapun. Langsung mata yang sehat, yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin pasukan.